Nah terus terang aja kalau kami berpendapat gugatan TPDIP ini sebenarnya ini dari segi politik dulu saya cerita. Ini sebenarnya nggak konsisten gitu ya. Dan ini masih terseret juga dalam gugatan yang dilayangkan ke PT UN itu. Nah, sebagai tim kuasa hukum Prabowo Gibran, ada tanggapan Pak terkait dengan petun yang PDIP itu? Yang PDIP yang dulu ya? Yang kemarin, ini baru nanti. Untuk yang sekarang? Sekarang. Nah, nanti sidang katanya sudah lengkap dan akan sidang tanggal 2 Mei. Nah, mengenai soal gugatan yang PDIP yang sekarang yang dari partai PDIP ya, yang diwakili oleh Pak Gayus ya. Ya. Nah, terus terang aja dari tim hukum Prabowo Gibran nanti mungkin kami berbagi tugas, bukan kami yang akan mewakilinya. Mungkin akan mengajukan intervensi terhadap itu kali kasus itu, karena yang digugat kan KPU. Ya. Nah, tapi kita sudah sampaikan kepada tim yang lain supaya masuk sebagai intervensi untuk kasus itu, supaya bisa memberikan keterangan yang seimbang lah di kasus itu. Nah terus terang aja kalau kami berpendapat gugatan TPDIP ini sebenarnya ini dari segi politik dulu saya cerita. Ini sebenarnya nggak konsisten gitu ya. Di satu pihak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sebagai dan Gibran sebagai presiden. Tapi di satu pihak digugat lagi di pengadilan Petun gitu. Jadi kita nggak tahu yang sebenarnya yang mana yang benar ini, ya kan? Ya, kalau memang sudah selamat ya sudah selesai dong persoalannya. Mari kita bangun bangsa ini dengan baik. Kok ada ekornya gitu loh. Jadi ada ekornya kan. Jadi ekornya ada pengadilan gitu loh. Nah, tetapi itu kita harus hormati. Ya, kita sebagai tim hukum Prabowo Gibran menghormati. Ya, karena mereka ucap selamat kita terima. Dan mereka menggugat juga, ya kita terima juga, kita akan coba lihat gitu. Nah dari segi hukum, menurut kami gugatan itu sebenarnya sudah tidak tepat, gitu. Karena bagaimana ya pengadilan TUN bisa menguji putusan MK? Kan dua lembaga yang terpisah. Kalau TUN, umpamanya PT TUN atau Mahkamah Agung menguji putusan daripada PT TUN yang di bawahnya, lembaga di bawahnya itu boleh-boleh saja. Tapi kan forumnya kan beda. PT TUN mau menggugat putusan UKD di MK. Itu bagaimana? Nah, di dalam petitum mereka saya baca kemarin, mereka ingin lagi mengatakan agar keputusan KPU itu dibatalkan. Kira-kira begitu ya persisnya. Ya, keputusan KPU itu dibatalkan. Kan ini tidak mungkin, kan ini sudah diuji di MK. Kan ini diuji. Nah, yang saya tahu kalau sudah menyangkut soal keputusan KPU itu kan ranahnya undang-undang pemilu, ya. Kalau undang-undang pemilu maka tentunya yang harus digugatnya itu melalui Bawaslu, ya kan? Nah kalau juga tetap juga paling tidak kalau dia tidak melalui Bawaslu, ya masa langsung ke PT UN. Biasanya kalau ada pelanggaran, ya maka harus dilakukan pengaduan ke Bawaslu. Kalau Bawaslu mereka tidak puas, bisa banding kepada TUN, Tata Usaha Negara ya PT TUN gitu. Setelah itu nggak puas lagi di PT TUN, baru ke Mahkamah Agung. Nah ini tidak melalui Bawaslu, dia gugat kepada PT TUN, PT UN gitu, PT TUN kan. Nah ini yang saya lihat ini nggak tepat menurut saya, gitu. Ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa biar bagaimanapun keputusan MK itu adalah keputusan yang final and binding, sudah final dan mengikat semua pihak. Tinggal menunggu Pak Prabowo Gibran ditetapkan jadi dilantik menjadi presiden bulan Oktober, dan gugatan itu berjalan begitu saja, tapi akan kita lihatlah. Jadi kemungkinan besar akan ditolak di PT UN ya Pak? Kalau saya memperhitungkan dari segi ilmu, ya, dari segi praktek di peradilan, saya kira paling tidak mungkin itu tidak diterima kalau tidak ditolak, ya kan? Perbedaannya ditolak dan tidak terima itu begini. Kalau tidak diterima, secara formal tidak memenuhi syarat. Kalau ditolak, itu materi gugatan pokoknya yang ditolak. Nah, perhitungan saya nanti di akhir perkara
gugatannya itu akan tidak diterima karena menurut kami itu bukan ranahnya itu, ya. Tapi seandainya pun masuk ke pokok perkara juga tidak bisa, karena apa? Gini ya, mereka kan mempersoalkan pelanggaran. Nah, sudah diuji oleh MK mengatakan pelanggaran itu tidak terbukti. Nah, kalau begitu semuanya kan nggak habis-habis dong. Sudah diuji di Mahkamah Konstitusi pelanggarannya tidak terbukti, mau diuji lagi di PT UN bahwa pelanggarannya mau terbukti. Loh, kalau sana mengatakan terbukti, kacau dong negeri ini, ya kan? Jadi itu, karena di dalam gugatannya katanya kemarin Pak Prof. Gayus dalam diskusi kami di Kompas TV, dia mengatakan bahwa ini adalah mengenai soal pelanggaran yang akan dilakukan, perbuatan melawan hukum katanya. Nah, perbuatan melawan hukum ini, pelanggaran itu sudah diputus, sudah dipertimbangkan oleh MK. Jadi sudah final gitu loh. Hasilnya game is over lah menurut saya. Oke. Gitu ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,